Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Setiap kali saya membahas kecepatan atau bersepeda di tanjakan, selalu ada komentar, yang penting dengkul. Tetapi apakah kecepatan sepeda, baik di jalan datar ataupun di tanjakan, hanya bergantung kepada kekuatan dengkul saja? Jawabannya tidak. Ada unsur lain yang turut berpengaruh, yaitu pernafasan. Seberapa besar kecepatan sebuah sepeda dapat diraih akan kita uraikan pada video berikut ini. Kecepatan. Secara sederhana, kecepatan sepeda dapat kita definisikan sebagai perbandingan jarak tempuh dan waktu tempuh. Bila kita gambarkan dengan sebuah rumus, kecepatan sepeda adalah hasil perkalian antara gear ratio, keliling ban, dan cadence. Hasil perkalian gear ratio dengan keliling ban dikenal sebagai meter of development. Dalam bahasa sederhana, meter of development adalah jumlah jarak yang ditempuh sepeda dalam satu putaran pedal. Sedangkan cadence adalah jumlah putaran pedal dalam waktu 1 menit. Jadi, kecepatan sepeda akan naik bila cadence naik dan atau meter of development naik. Permasalahannya adalah seberapa cepat perputaran pedal yang dapat kita hasilkan dan seberapa besar meter of development yang bisa kita kayu. Cadence. Semakin tinggi cadence yang diterapkan ketika pesepeda mengayuh pedal, maka akan semakin cepat pula laju sepeda untuk gear rasio yang sama. Misalnya mengayuh sepeda yang menggunakan ban 700 x 25C dengan cadence 70 rpm dan gear rasio 3911T, maka sepeda akan melaju dengan kecepatan 523,95 meter per menit atau 31,437 km per jam. Kemudian pesepeda menaikkan cadence menjadi 80 rpm. Maka kecepatan sepeda menjadi 598,72 meter per menit atau 35,923 km per jam, naik sebesar 4,486 km per jam. Tetapi jumlah cadence yang bisa kita terapkan bergantung kepada seberapa kuat pernapasan kita, seberapa besar penyerapan oksigen. Semakin cepat cadence yang diterapkan, semakin banyak pula jumlah oksigen yang dibutuhkan. Jadi, batasan berapa putaran pedal yang bisa kita hasilkan dalam waktu 1 menit bergantung kepada kebugaran tubuh kita. Seberapa besar oksigen yang bisa kita kumpulkan dalam satu tarikan nafas. Meter of development. Besar kecilnya meter of development bergantung kepada gear ratio dan keliling ban. Semakin besar gear ratio dan atau keliling ban, maka semakin besar pula meter of development. Semakin besar meter of development, semakin besar pula kebutuhan gaya torsi yang harus diterapkan. Gaya torsi inilah yang kita kenal sebagai kekuatan dengkul. Tetapi pesepeda dengan gaya torsi yang besar sekalipun memiliki batasan meter of development terbesarnya. Karena gear ratio dan keliling ban memiliki batasan. Meter of development terbesar yang umum adalah sepeda jalan raya dengan ban 700 x 56C, chainring 53T, dan sprocket 11T, yaitu sebesar 11,11 meter. Dan bila sepeda dikayu dengan cadence 80 rpm, akan menghasilkan kecepatan 53,33 km per jam. Inilah kecepatan puncak. Sekuat apapun pesepeda, bila dia hanya mampu mengayuh sepeda dengan cadence 80 rpm, tidak akan bisa melampaui kecepatan tersebut. Kesimpulan, kekuatan gaya torsi pesepeda atau kekuatan dengkul tidak akan bisa mencapai kecepatan maksimum bila tidak disertai dengan pernafasan yang bagus. Demikian juga sebaliknya. Untuk pesepeda yang memiliki kekuatan torsi yang besar, tetapi tingkat kebugaran atau pernafasan yang terbatas, kayu sepeda dengan cadence yang rendah, antara 70 sampai 80 rpm.
tetapi menggunakan gear ratio yang besar. Sedangkan untuk pesepeda yang memiliki kebugaran atau pernafasan yang kuat, tetapi kekuatan dengkulnya biasa-biasa saja, maka kayu sepeda dengan cadence yang tinggi, antara 80-100 rpm, dengan menggunakan gear ratio yang kecil. Menaikkan kemampuan torsi dan pernapasan adalah langkah yang harus difokuskan pesepeda yang ingin mencapai kecepatan maksimum. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.